Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almeida Reza Mahendra, NIM 12011844029 dari kelas T4207. Kali ini akan membahas tentang ujian akhir semester Statistika Industri. Soal kedua, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pound dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Tabel 2, bobot mobil X dalam ratusan pound dan Y mil per galon MPG. Yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang ke E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Penyelesaian. Yang pertama yakni ada diagram scatter plot. Scatter plot digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel. Pada scatter plot ini merupakan termasuk scatter plot negatif yang menunjukkan adanya kecenderungan korelasi negatif. Yang B, korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang pertama menghitung rata-rata sampel, yakni rumusnya X bar sama dengan jumlah dari keseluruhan XI dibagi banyaknya data. Didapatkan X barnya 37,375. Yang selanjutnya mencari Y bar, yakni sama dengan jumlah dari keseluruhan YI dibagi banyaknya data. Didapatkan Y bar sama dengan 20,875. Kemudian kita melakukan tabel perhitungan. Nomor yang terdiri, banyak datanya terdiri dari 8. Datanya dilihat dari tabel sebelumnya, yakni XI-nya 27, 44, 32, 47, 23, 40, 34, 52, dan YI-nya 30, 19, 24, 13, 29, 17, 21, 14. Nah, untuk mencari XI min X bar-nya, berarti 27 dikurangin 37,375 didapatkan min negatif 10,375. Kemudian selanjutnya 44 dikurangin 37,375 didapatkan 6,625 dan begitu seterusnya. Kemudian ke kolom selanjutnya yakni XI dikurangin X bar dikuadratkan. Dari tabel sebelumnya didapatkan XI min X bar tinggal dikuadratkan saja, yakni min 10,375 dikuadratkan sama dengan 107,640625. Kemudian baris selanjutnya 6,625 dikuadratkan sama dengan 43,890625 dan dilanjutkan ke baris selanjutnya. Selanjutnya ke kolom YI min Y bar. Untuk YI diketahui yang baris pertama 30 dengan Y barnya sama dengan 20,875 sehingga didapatkan 9,125. Untuk baris kedua yakni 19 dikurangin 20,875 didapatkan negatif 1,875 dan diteruskan ke baris selanjutnya. Pada kolom selanjutnya yakni menghitung YI dikurangin Y bar dikuadratkan. Didapatkan YI min Y bar pada baris ke-1 yakni 9,125 dikuadratkan menjadi 83,265625. Pada baris selanjutnya yakni min negatif 1,875 dikuadratkan sama dengan 3,515625. Dan dilanjutkan baris seterusnya sampai ke bawah. Untuk selanjutnya yakni kolom terakhir yakni perkalian antara XI min X bar dikalikan YI min Y barnya. Didapatkan XI min X bar pada baris pertama yakni min negatif 10,375 dikali dengan YI min Y bar pada baris pertama yakni 9,125. Didapatkan hasilnya negatif 94,671875. Dilanjutkan sampai ke bawah. Terus menghitung totalnya, dihitung dari total XI min X bar kuadratnya didapatkan 711,875 dan YI min Y bar kuadrat sama dengan 226,875. Dan didapatkan untuk total dari XI min X bar dikali dengan YI min Y barnya sama dengan negatif 427,625.
Kemudian selanjutnya menghitung nilai koefisien korelasi Pearson. Rumusnya ada R sama dengan jumlah dari keseluruhan baris I ke 1 sampai dengan N dikalikan XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi akar dari jumlah jumlah dari baris ke I sampai N XI min X bar dikuadratkan dikali dengan jumlah dari J min 1 pangkat D sampai dengan N dikali YI sampai YI dikurangin Y bar dikuadratkan dengan didapatkan R sama dengan negatif 53,45325 dibagi akar dari 8 perkalian antara 88,984375 dikali 35,85935. R sama dengan negatif 53,45325 dibagi 56,4487. Didapatkan R sama dengan negatif 0,95. Berikut ada pedoman interpretasi koefisien korelasi. Koefisien ini dilihat dari dasar Sutoyo 2013. Terdapat 5 interval, yakni antara 0,00 sampai 0,119 sangat rendah, kemudian ada yang rendah, ada yang sedang, kuat, dan sangat kuat. Nah, dari perhitungan nilai koefisien korelasi Pearson didapatkan negatif 0,95. Nah, ini mengindikasi bahwa dia menjauhi satu dan menjadikan indikasi bahwa terdapat hubungan linear sangat rendah antara X dan Y. Kemudian yang C ada estimasi taksiran slope B dan intercept A. B sama dengan jumlah dari XI min X bar dikali dengan YI min Y bar dibagi jumlah dari XI min X bar dikuadratkan. B sama dengan negatif 53,453 dibagi 88,984. B sama dengan negatif 0,6007. Kemudian untuk menghitung intercept A sama dengan Y bar dikurangin perkalian antara B dikali X bar. A sama dengan 20,875 dikurangin negatif 0,607 dikali 37,375 didapatkan A sama dengan 43,326. Sehingga modular regresi YI sama dengan 43,377 dikurangin 0,6007 XI ditambah EI. Terus yang ke D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Berikut ada tabel nilai prediksi setiap observasi. YI 30, 19, 24, 13, 29, 17, 21, 14. Dilihat dari soal sebelumnya. Untuk YI-nya perkalian, kemudian EI-nya 2,89, EI kuadratnya 8,3521. Didapatkan total EI kuadratnya sama dengan 29,99971. S kuadrat sama dengan MSE, yakni jumlah dari YI min Y bar, YI populasi dikuadratkan dibagi N min 2. S kuadrat sama dengan 29,9971 dibagi 8 negatif kurangin 2 sama dengan 4,99. Kemudian menghitung SB, yakni akar dari S kuadrat dibagi jumlah dari XI min X bar dikuadratkan, sama dengan akar dari 4,99 dibagi 711,875 sama dengan 0,084. Kemudian melakukan uji signifikansi atau slope B. Yang pertama ada H0, yakni beta sama dengan 0, bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Kemudian yang kedua ada H1, yakni beta tidak sama dengan 0, bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Yang ketiga ada statistik uji, yakni menggunakan T sama dengan B dikurangin beta dibagi SB sama dengan negatif 0,601 dikurangin 0 dibagi 0,084 sama dengan negatif 7,16. Kemudian yang keempat daerah kritis dan kriteria uji. Pada taraf nyata, alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas V sama dengan N-2 dengan N sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6, maka T tabel didapatkan T 0,025 dan 6 sama dengan 2,447.
Kriteria uji tolak H0 jika T kurang dari sama dengan negatif 2,447 atau lebih dari sama dengan 2,447. Tidak tolak H0 jika tidak demikian. 5. Kesimpulan. Ternyata T sama dengan negatif 7,16 kurang dari sama dengan 2,447 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan data sampel, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Untuk yang E, proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Untuk mengetahui proporsi variasi pada variabel maka dilakukan uji signifikansi model regresi dengan ANOVA, yaitu menggunakan statistik uji F. Yang pertama, H0 yakni model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Yang kedua, H1 model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Yang ketiga, statistik uji F sama dengan MSR dibagi MSE sama dengan jumlah dari YI top P dikurangin Y bar dikuadratkan dibagi jumlah dari YI dikurangin YI top P dikuadratkan dibagi N-2. MSR sama dengan 257,13 dan MSE sama dengan 4,99 sehingga F sama dengan 257,13 dibagi 4,99 sama dengan 51,53. Berikut ada tabel perhitungan MSR-nya. Didapatkan totalnya sama dengan 257,129,963. Tabel ANOVA. Sumber variasi terdiri regresi error, jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan F hitung. Didapatkan jumlah kuadrat untuk regresi 257,12996, jumlah kuadrat untuk error 29,999713, dan totalnya 287,129,68. Derajat bebasnya untuk regresi 1, derajat bebas untuk error 6, dan totalnya 7. Rataan kuadrat untuk regresi 257,129,963 dan rataan kuadrat untuk error 4,9995217. Didapatkan F hitungnya 51,4264846. Yang keempat ada pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05, derajat bebas V1 sama dengan 1, dan V2 sama dengan 6 diperoleh F tabel dengan alfa 0,05 dengan V11, V26 diperoleh 5,99. Tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 5,99, tidak tolak H0 jika tidak demikian. Yang kelima, kesimpulan. Ternyata F sama dengan 51,42 lebih besar dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Perhitungan koefisien determinasi. Rumusnya R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Sama dengan 257,129963 dibagi 287,129676 sama dengan 0,8955. Artinya, variasi pada variabel Y mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,55% oleh variasi pada variabel X bobot mobil pada mobil regresi, sedangkan sisanya sebesar 10,45% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model komponen error. Cukup sekian, terima kasih.